Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan mengenal para perawi hadis. Yang sudah kita ketahui bersama, hadis merupakan sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran yang sangat penting. Para perawi hadis adalah sosok-sosok yang berperan dalam menjaga keaslian dan penyebaran hadis dari masa ke masa. Presentasi ini akan membawa Anda mengenal lebih dekat beberapa perawi hadis terkemuka yang kontribusinya sangat berarti dalam ilmu hadis dan Islam secara umum. Langsung aja kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu tentang Imam Bukhari. Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah Al-Bukhari. Ia berasal dari Bukhara, wilayah Asia Tengah. Ia lahir di hari Jumat tanggal 13 Syawal 194 Hijriah, yaitu setara dengan 21 Juli 810 Masehi. Tak lama setelah kelahirannya, Imam Bukhari dikisahkan kehilangan penglihatan, tapi karena doa tulus ibunya, penglihatannya pulih kembali. Sejak kecil, Imam Bukhari sudah menunjukkan kecerdasan yang sangat luar biasa. Pada usia 10 tahun, ia sudah mulai belajar ilmu hadis dan menghafal karya-karya Abdullah bin Al-Mubarak. Kita akan membahas Imam Muslim 817 sampai 875 Masehi. Nama lengkapnya adalah Muslim bin Al-Hajjaj Al-Quraisy An-Naisaburi, berasal dari Nisapur yang kini di Iran. Imam Muslim adalah salah satu ulama hadis terkemuka dalam sejarah Islam. Beliau lahir di Naisabur, Iran, sekitar tahun 206 Hijriah atau 820 Masehi. Imam Muslim dikenal sangat giat belajar agama. Ia tumbuh dalam keluarga yang mulia dan cinta ilmu. Perjalanan beliau memulai belajar hadis sejak usia belia, sekitar tahun 218 Hijriah, sekitar 12-14 tahun. Beliau dikenal sebagai ulama yang gigih dalam menuntut ilmu. Dan beliau tuh benar-benar gigih banget mengumpulkan hadis. Beliau melakukan rihlah, perjalanan jauh ke berbagai negeri. Oke, kita akan membahas Imam Ahmad bin Hanbal 780 sampai 855 Masehi. Nama lengkapnya adalah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal Asy-Syaibani, pendiri mazhab Hanbali, dihormati luas di dunia Islam. Beliau adalah Abu Abdillah dan beliau dilahirkan di Baghdad, Irak pada bulan Rabiul Awal, dan ayahnya meninggal dunia ketika malam Ahmad baru berumur 3 tahun. Oleh karena itu, beliau tumbuh besar sebagai anak yatim dan dididik oleh ibunya, Safiyah binti Maimunah. Sejak kecil, Imam Ahmad sudah menunjukkan tanda-tanda kecerdasan dan kecintaannya terhadap ilmu. Beliau menghafal Al-Quran sejak kecil. Perjalanan ilmiah dan guru-guru Imam Ahmad memulai menuntut ilmu di Baghdad, yang kala itu merupakan pusat ilmu pengetahuan. Beliau mulai menulis hadis pada tahun 179 Hijriah saat berusia 16 tahun. Gimana guys, makin seru kan? Ayo kita lanjut ke Imam Abu Dawud. Nama lengkapnya adalah Abu Dawud Sulaiman bin Al-Ashad As-Sijistani, dikenal karena fokus pada hadis-hadis hukum dan hadis-hadis hukum syarat. Imam Abu Dawud adalah salah satu tokoh sentral dalam sejarah periwayatan hadis. Beliau
dilahirkan di Sijistan, sebuah wilayah di Persia yang kini terletak di Iran dan Afghanistan pada tahun 202 Hijriah sekitar 817 Masehi. Sejak usia muda, Imam Abu Daud sudah menunjukkan kecintaan yang besar terhadap ilmu, khususnya hadis. Beliau sangat bersemangat dalam mencatat hadis Nabi Muhammad SAW. Perjalanan beliau untuk mengumpulkan hadis, beliau tuh melakukan perjalanan yang sangat luas dan intensif. Karya utamanya yaitu Sunan Abu Daud, termasuk dalam Kutubus Sittah, menekankan hadis-hadis amalan sehari-hari. Seleksi hadis memasukkan hadis sahih, hasan, dan doif yang masih dapat diamalkan sesuai kaidahnya. Hadisnya tuh sekitar ada 4.800 hadis terdapat dalam kitabnya yang sangat berpengaruh. Oke, lanjut ke pembahasan ke-6. Semoga kalian tidak bosan. Oke, nama saya Ri Bintang Utama. Di sini saya akan lanjut membahas mengenai Imam Tirmizi. Nah, Imam Tirmizi itu hidup pada masa 824 Masehi sampai 892 Masehi. Nama asli beliau adalah Muhammad bin Isa Tirmizi yang menonjol sebagai perawi sekaligus penilai kualitas hadis. Nah, karya utama beliau salah satunya adalah Sunan Tirmizi atau Jami'at Tirmizi yang merinci derajat hadis dan juga pendapat para ulama. Lalu beliau juga mempopulerkan istilah seperti Hasan Sahih, yaitu sebuah kategori hadis dengan 2 jalur sanad. Nah, lalu beliau juga meriwayatkan sekitar 3.956 hadis yang dihimpunnya dalam kitab itu. Lalu Imam An-Nasai yang hidup pada masa 818 Masehi sampai 915 Masehi. Nah, nama asli beliau itu adalah Abu Abdurrahman Ahmad bin Syu'aib An-Nasai yang dikenal dengan karya Kitab Sunan An-Nasai. Nah, karya unggulan beliau itu salah satunya adalah Sunan Al-Kubra, diringkas menjadi Sunan As-Sugro yang populer sebagai Sunan Nasai. Nah, keunggulannya yaitu sanad hadis pada kitabnya itu terhitung lebih sahih dibandingkan kitab sunan lain kecuali Imam Bukhari dan juga Muslim. Nah, jumlah hadis yang diriwayatkan oleh beliau itu dalam kitab tersebut sekitar 5.758 hadis. Lalu selanjutnya yaitu Imam Ibnu Majah. Nah, beliau itu hidup pada masa 824 Masehi sampai 887 Masehi. Nama asli beliau itu adalah Muhammad bin Yazid Ibnu Majah Qazwini yang dikenal sebagai perawi terakhir yang dimasukkan ke dalam Kitabus Sittah. Nah, karya utama beliau salah satunya adalah Sunan Ibnu Majah, menjadi pelengkap dan memiliki ciri khas tersendiri dalam tradisi hadis. Nah, kualitas hadis beliau yaitu memiliki tingkat kesahihan kitab ini dianggap paling rendah di antara kitab sunan lainnya dari Kitabus Sittah. Nah, jumlah hadis yang diriwayatkan beliau dalam kitab itu yaitu sekitar 4.341 hadis. Pentingnya mempelajari biografi perawi ini memiliki beberapa manfaat gitu. Yang pertama adalah untuk menentukan kredibilitas perawi. Terus yang kedua ada metodologi periwayatan. Lalu yang ketiga itu ada kehati-hatian. Lalu yang keempat itu penghargaan para ulama. Nah, salah satunya yaitu yang pertama yaitu kredibilitas perawi. Nah, mengetahui keilmuan, kejujuran perawi penting agar hadis yang diterima valid dan bisa dipercaya. Lalu yang kedua, untuk metodologi periwayatan, memahami cara perawi menyeleksi dan meriwayatkan hadis, membantu memahami kualitas sebuah hadis. Lalu yang ketiga, kehati-hatian, mempelajari biografi, membantu menjaga kehati-hatian dalam menerima dan mengamalkan hadis agar tidak tertipu hadis palsu atau lemah. Lalu yang keempat, penghargaan ulama. Nah, kita belajar menghargai jasa para ulama yang menjaga warisan Islam melalui ilmu periwayatan hadis.
Lalu kesimpulannya yaitu yang pertama yaitu peran perawi hadis. Mereka adalah pilar utama dalam menjaga otoritas dan keilmuan hadis yang kita pelajari. Lalu yang kedua yaitu pentingnya biografi. Mempelajari latar belakang mereka membantu kita dalam memahami cara mengamalkan hadis dengan benar dan penuh ilmu. Lalu yang ketiga itu doa dan harapan. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat dan keberkahan kepada para perawi hadis yang telah berjasa besar kepada umat Islam. Oke, sekian dari saya.